Berarti lu kedepannya bakal ada menciptakan lagu. Kok udah ada sih sebenarnya, cuman belum siap aja buat produksi. Kalau Kayak dinyanyiin di sini bener-bener siap mateng. gak? Di sini bisa aja. Anjay, ini bakal masuk nih, gue yakin nih bakal masuk nih, gue record. Harus gue nyanyiin Indo, Inggris, Indo. Indo. Cuman nggak maksudnya ada tentang percintaan. Hah. Ada juga tentang yang lain gitu. Tapi lu pegang lagu yang terbaik dari lu tahu dong, yang lu buat. Iya, tahu. Oke. Cuman ini gue nggak mau lagi nyanyi apa percintaan ya. Oke. Anjay dong, Su punya lagu coy. GG. Let's go. Ku coba hadapi semua asa yang menghilang. Dunia seakan tak benar, nalar pun tak lagi bermakna. Egolah yang semakin meraja, akal kini lemah tak berdaya. Dan aku terbang dan tenggelam, jatuh ku melayang. Dan aku terbang dan tenggelam, jatuh ku melayang. Mereka yang berjuang semakin menghilang. Mereka yang bersenang semakin tenggelam dalam kemunafikan. Gila Ren, sumpah Ren. Judulnya Problematika Dunia. Ren, sumpah, gue demi apapun gue nggak bohong sama lu, gue merinding Ren. Demi apapun, gue nggak bohong. Gue nggak lebay, gue bukan reaksi lebay ya, sumpah gue merinding. Asli. Ini layak masuk pasar sih. Ini layak masuk pasar sih asli. Tahu sih, nggak tahu. Harus. Genre lagunya kan kayak gitu, terus ya you know lah zaman sekarang kayak gimana. Tapi layak masuk pasar Ren. Gue mau upload ya, gue upload ya. Upload aja. Gue upload ya. Gila sumpah, ini gue merinding sumpah, demi apapun merinding gue. Emang lu nangkep liriknya? Gue nangkepnya suara lu sih bagus. Sumpah. Tapi kan sebenarnya kan dari awal itu kan pasti lagu itu kan ya dari nada sama pembawaan si penyanyi dong. Iya. Let me read a comment. Oke. Thank you. Bener kan? Gue nggak bohong kan? Ngapain gue bohong? Problematika dunia. Ya. Yeah. Problematika dunia. Dan ini lu first kan nyanyiin lagu lu sendiri di depan publish, di depan umum. Iya. Gue nggak pernah nyanyiin di mana-mana. Suatu kebanggaan buat gue, thank you. Gue nggak.
Serius. Lu nggak ada rencana nggak untuk ngupload di YouTube lo? Apaan? Ini lagu Gak tahu. selipin mah Ren lah di YouTube Indonesia atau Malaysia. Gua lagi apa? Nyari lagu yang lain sih kalau buat YouTube. Lagu lu sendiri maksudnya? Ya itu pasti diupload juga, cuman nggak tahu. Nggak mungkin yang pertama gitu. Berapa lagu lu punya sekarang yang siap untuk dinyanyikan? Ada 5 kayaknya. Banyak juga bro. Iya. Cuma lagu-lagu gua nggak kekinian banget gitu loh. Yang kayak gitu-gitu kan. Terus beranjak dewasa. Ya gimana ya? Nggak milenial lah. Tapi masuk bro kalau dari segi Nggak TikTokable, you know? tahu gue tahu. Sekarang kan mau lagu mau populer kan harus tenar di TikTok. Maksudnya kayaknya tenar di tuh- TikTok udah pasti itu lagu booming. TikTok tuh media yang memviralkan orang ya. Iya. Apapun lah di situ pasti kalau udah viral di TikTok di semua media viral. Ngeri sih. Problematika kehidupan Dunia. dunia bro. Mencakup dunia loh ini. Berat kali loh. Lu terinspirasi dari apa bikin lagu itu? Gua terinspirasi dari problematika lah. Apa yang lu lihat? Apa yang menjadi problem dunia kan? Ya sesuai liriknya. Ya aku coba hadapi semua asa yang menghilang. Nah, berarti kan itu lu pas bikin lagu itu kan ada yang lu rasain kan? Sehingga Ya, jadilah ada, lagu. Apa yang lu rasain waktu itu sampai lu punya lagu problematika dunia? Itu seiring berjalannya waktu sih lagu itu gua bikin. Karena dari apa? Inspirator gua yang mulai tenggelam kan. Orang-orang yang maksudnya menginspirasi itu kayak nggak ada gitu loh, nggak ada yang ngangkat, nggak ada yang gimana. Maksudnya orang-orang yang dulunya benar-benar berjuang malah makin tenggelam gitu. Sementara orang-orang yang apa? Yang bersenang tenggelam dalam kemunafikan. Aduh gimana? Tapi agak nangkep sih, gue agak nangkep. Iya, ya, kayak gitulah. Orang-orang munafik kan malah lebih dominan kan. Ngerti kan lah. Ngerti. Iya. Ya ini lagu ini punya makna besar ini sebenarnya kalau dihayatin gitu ya. Iya, gue coba iniin juga sama YouTube, sama apapun lah yang menjadi problematika di dunia ini. Nice. Merinding bro, serius bro, merinding gue, serius. Thank you dog. Gua harap sih mungkin ya, nggak tahu ya. YouTube gua kan bukan gak gede kan, masih kecil lah. Gua harap sih nanti saat gua upload di YouTube ada yang lirik. Apanya? Ini lagu lu. Udah buruan lu masuk rekaman. Tapi gue nggak suka sih. Kenapa? Gue sukanya gue sendiri yang ini yang nentuin. Oh iya benar. Kalau bisa lu produser ya bro, kayak Bruno Mars. Lu udah punya masa sekarang bro, udah punya basic rekaman, udah ada lah nih equipment lu kan. Ini impian gue sih, Mic Pro NT1A. Aja. Baru kebeli ya bro ya. Iya. Setelah perjuangan. Dulu gue masih pakai BM 800. Serius anjir, gue juga punya. Ada nih BM 800 nih. Tapi lu pernah pakai Blue Yeti juga kan kalau nggak salah? Gue nggak pernah. Itu bukan Blue Yeti, itu ini. Vivine ya? Vivine ya. Vivine. Nah itu gue tahu, gue kenal konten lu itu dari mic itu. Ini bersejarah nih.
Dari Iya. awal gua main Ome pakai ini. Itu yang naikin lo kan. Lu mau tau nggak? Ini gua ngeredit bro. Serius? Serius aja. Saking nggak ada duitnya gua. Itu pas lu mulai awal-awal Ome TV kan? Iya. Tapi kan lu waktu itu sebelum lu main Ome TV udah naik konten ini lo. Konten. Subscriber gua 40.000 subscriber. Apa? YouTube gua kan baru 40.000 subscriber waktu itu. Mm-mm. Cuman ya duitnya nggak ada. Tapi kan itu lu yang Indonesian Idol lu kan tinggi bro viewersnya. Even tinggi pun itu copyright bro. Ya Allah. Iya, Namanya bener. musik. Iya Gimana bener-bener. Ya ampun. Lagian videonya juga di bawah 10 menit kan. Jadi nggak banyak. Enggak lah. Udah nggak banyak copyright lagi. Iya. Makanya Oke. gua udah 4 tahun YouTube. Mm. Baru sekarang kan maksudnya ngerasain. Tapi ini Ren, ini pertanyaan menarik pasti dan mungkin kalau di sini banyak YouTuber yang baru-baru mulai pengen tahu juga nih tentang ini nih. Hal apa yang lo rasain setelah lo dapat posisi seperti sekarang? Gua anggap sekarang lo itu termasuk YouTuber yang terkenal di Indo. Enggak terkenal amat sih. Lumayan lah untuk kalangan Iya. YouTuber Ome TV. Apa Iya, perubahan di dalam kalangan Ome hidup TV. lo? Yang lo rasain Oke. ya, yang lo rasain apa nih perubahan dalam hidup lo? Yang gua rasain sekarang, gua kayak gimana ya? Pertama, gua ada sesuatu yang harus gua lakuin. Oke. Ya itu Kewajiban udah pasti. lah itu ya. Oke. Semua YouTuber udah pasti kayak Udah gitu pasti kan. betul. Gua nggak bisa apa nyantai ngerokok gimana kan. Mm-mm. Ini gua harus ngelakuin sesuatu buat nanti kan. Jadi ada planning. Oke. Otak Jadi tuh jadi jalan. ada tujuan hidup lu mau ngapain ya? Oke. Kegiatan tuh jadi ada. Ya otak tuh jadi apa? Berjalan lah, nggak stop lagi. Yang kedua, gua belajar banyak sih. Dulu Mm-mm. gua kan sempet kepikiran juga loh, apa? Pengen nge-YouTube kan. Mm-mm. Karena pengen dapat duit kan. Oke. Tahun berapa mungkin itu? Tahun 2016. Oh, udah lama juga ya pengen gitu. Iya. Udah dapet. Ya udah dapet AdSense Kelarupa kan. Terus ya gua dapet penghasilan pertama lah. Oke. Waktu itu masih 1.300.000 ya 1.300.000. Mm-mm. Dan gua bangga. Yang namanya bangga, bener-bener bangga sampai nangis gua. Mm-mm. Gue bisa menghasilkan uang sendiri dengan karya gue. Iya, Itu pasti. maksudnya iya, ini hal yang sesuatu yang nggak bisa semua orang lakuin. Bener Ngerti kan? banget. Bukan bener dengan banget. kerja, bukan dengan disuruh-suruh orang. Bener banget. Gua Beda lah. paling nggak suka disuruh-suruh orang. Bener beda banget. Iya, Oke. itu bangga, rasanya tuh bangga. Mm-mm. Makin kesini ternyata apa? Nggak sesuai dengan yang gua pikirkan. Bahwa gua bisa kaya di YouTube. Gua masih bocah dulu pikirannya. Oke. Sekadar yang Makanya- penting dapat duit lah gitu kan. Iya, dulu tuh gua mikir, aduh, gue pengen dapat duit di YouTube. Makanya gue stuck. Selama berapa tahun gue stuck. Mm-mm. Maksudnya nggak ada kemajuan channel gua. Mm-mm. Nah dari situ gue ngerubah mindset gue. Mm-mm. Kalau gue nggak bakal nyari duit di YouTube. Tapi Oke. gue mau ngeluarin duit buat YouTube. Oke. Mindset gue jadi rubah kayak gitu. Heeh. Mungkin dengan cara itu nanti bakal ada suatu saat gitu loh. Mungkin suatu saat mungkin kan. Heeh. Tapi harus dibarengin juga dengan usahanya gitu loh. Oke. Maksudnya nggak cuman lu nge-YouTube, tapi lu nggak ada isi di otak lu gitu loh. Maksud gua otak lu juga harus jalan gitu loh. Gimana caranya lu bisa maju di YouTube? Mm-mm. Betul. Ngerti gak sih lu? Ngerti Apa gue. yang gua omongin? Ngerti. Gua takutnya lu nggak nangkep. Iya, Nangkap. gitu. Nah terus Maksudnya lu harus- yang lu bilang lu mengeluarkan uang di YouTube apa yang lu lakuin? oh dulu gua beli PC. Oke. Duit gua pas-pasan. Tapi gua pengen beli PC. Oke.
Nah dari situ apa gua ya yang seperti gue bilang tadi, otak tuh harus jalan, jangan cuma ini doang kan, harus barengin juga sama apa plan gitu loh. Nah gue beli PC nggak kebeli. Dari situ kan gue belajar lagi, oh ternyata ya effort materi aja nggak cukup. Betul, Di harus. situ gue belajar lagi, oh gue harus mikir lagi ini. Ya gue sambil belajar banyak hal gitu loh. Jadi konten pertama lo yang waktu itu lo menghasilkan uang, apa yang lo bikin di YouTube? Tutorial. Tutorial apa? Make up? Bukan. Jadi gua bikin tutorial cara rekaman recording gitu pakai HP. Tetap musik ya. Ya karena dulu gua mikirnya di Indonesia belum ada yang bikin tutorial kayak gini, makanya gua bikin kayak gitu. Nah itu viewers paling banyak yang lo dapetin dengan bikin tutorial itu berapa? 500.000. Kalau sekarang kayaknya nyampe 600 deh. Oh masih ada? Masih ada. Oh ntar gue cek deh. It's so embarrassing. Oh masih ada yang gak lu umpetin ya? Oke. Ya udah. Nah terus habis itu lu beli PC, tujuan lu untuk equipment di YouTube dong. Nah itu gua belum ada planning buat apa gua beli PC. Sementara ngedit kan harus pakai spek yang bener-bener tinggi. Iya. Lumayan lah. Oh mungkin gue harus belajar ini apa, bikin musik. Belajar gue FL Studio segala macem. Cuman mau gue bawa kemana gitu loh. Ngerti kan? Ngerti. Karena di situ gue pikirannya masih bocah. Umur berapa waktu itu Ren? 2016 tuh? SMA ya? 2016. Enggak lah, gue udah lulus 2016. 20 tahun kayaknya. 20 tahun nih. 20 19 ya. Ya pokoknya antara segitulah. Gila lu, sumpah. Nah terus habis itu lu proses itu lu beli PC, lu ngapain lagi? Gua desain YouTube. Itu lu beli PC percuma dong? Percuma gua. Gak gua pakai, gak ngapain. Internet gak punya. Oh iya benar. Karena lu pemikiran lu instan ya, maksudnya gue harus punya. Tapinya lu nggak melihat di sekitar yang harusnya lu mau lakuin YouTube, nggak cuma ini doang yang lu butuhin gitu loh, masih banyak yang dibutuhin. Nah di situ gue belajar. Oke lah, mungkin belum saatnya sekarang. Gue masih butuh waktu. Harus terus mencari jati diri gue sebenarnya. Oke. Sampai gue lupa diri gue sebenarnya siapa gitu. Lupa diri lah. Akhirnya ya gue berhenti dulu. Maksudnya ya tetap ngupload, cuman nguploadnya tuh 4 bulan sekali, 5 bulan sekali. Enggak serius lah itu. Iya, ngupload asal aja lah. Nah terus gue ada kepikiran buat bikin film pendek. Gue pernah lihat di Instagram lo. Itu bukan yang itu bro. Itu cuman fitgram doang. Ini film pendek beneran. Yang bener-bener syuting. Gue ajakin semua teman-teman gue buat bikin film. Akhirnya jadilah filmnya, cuman viewersnya nggak ada. Itu lo ngupload di YouTube? Iya di channel gue yang ini. Masih ada? Cuman udah nggak ada. Lo hapus? Iya. Kenapa? Nah, karena nggak relate sama genre gue musik kan. Oke, benar. Udah berhenti lagi lah gue. Akhirnya gue kerja. Di mana kerja pertama lo? Gue pertama kerja di tempat makan seafood. Oke. Restoran seafood. Sebagai pemotong ikan. Potong ikan, potong cumi. Kerja kasar lah bukan di sana. Iya. Apa nih? Ini restoran atau pinggir jalan? Restoran. Oh restoran. Nggak semi restoran lah.
Ya rumah makan lah ya. Iya, rumah makan. 4 bulan gua kerja di situ. Berapa gaji lo di sana? 300 seminggu. 300 minggu sebulan berarti sekitar 1,2. Anjir. Iya. Tahun berapa, Bro? Tahun 2016, 2017. Dan itu kerja tiap hari dan lama. Iya. Kerja dari jam 9. Pulang jam 9 lagi. 12 jam, Bro? 12 jam. 300 ribu seminggu? Iya, makanya. Ya ampun. Lu bertahan 4 bulan di sana? 4 bulan. Apa yang lu ngelamar di sana atau lu emang Temen diajak gua teman? kerja di situ. Diajak teman. Nah, gua diajak temen karena gua nggak ada kerjaan juga kan. Nah, gua di situ baru berhenti, mutusin berhenti buat nggak ngamen lagi gitu. Ya maksudnya gua berhenti ngamen lagi, langsung gua kerja di situ. Tapi kayaknya penghasilan ngamen lebih banyak kali, Bro. Iya emang, soalnya gimana ya, udah dilarang sama pemerintah. Tahu sendiri kan. Pernah dikejar sama Satpol PP udah gitu. 4 kali ditangkap, Bro. Serius? Sampai dibawa ke kantor. Awalnya sih gua ditangkap polisi. Gua dibawa ke kantor, udah kayak tawanan gak lu? Ini kayak orang bawa narkoba nih terus. Iya, maksudnya apa sih, gua nggak nyuri nggak apa, tapi gua dibawa kantor polisi, terus gua didata, difoto. Emang gua apaan? Terus ya udah, keduanya ditangkap lagi sampai 4 kali. Ya udahlah, gua capek anjir. Masalahnya gua dibotakin mulu, Bro. Ya berarti lu gak usah ngeluarin duit buat nyukur dong. Bagus. Gua meskipun begitu ya, tapi gua nggak berandal. Oke. Nggak, maksudnya nggak, kan image pengamen tuh pasti arahnya ke mabok, kriminal kan segala macam. Kalau gua bukan yang kayak gitu. Karena memang lu nyari duit itu emang buat, karena lu hobi ngamen itu kan, suka kan. Pertama karena gua suka nyanyi, suka main gitar. Ya, yang kedua ya gua anggap duitnya bonus gitu. Iya benar. Yang penting lu bisa ngeluarin karya lu, ngeluarin skill lu di nyanyi, dan duit mah nomor 2. Emang itu idealisme banget pemusik kayak gitu. Musisi. Iya. Benar. Duitnya mah ya gua bagi-bagiin. Emang gua nggak sendiri. Gua punya 2 adik kan. Tapi lu masih tinggal sama orang tua kan? Enggak lah, gua sama orang tua tapi mertua. Orang tua masih ada? Masih ada. Pas lu ketangkep 4 kali, orang tua lu gimana? Oh, waktu gua masih zaman gua ngamen terus kerja segala macam. Orang tua gua ibu gua itu lagi kerja di luar negeri. Lu orang kaya anjing, orang tua lu luar negeri. Enggak. KW. sorry bro. Oh, oke. Doesn't matter. Oke. Bokap? Nah, bokap apa ya, gue lupa. Tapi maksudnya di Indo? Di Indo. Bokap gue awalnya kerja di bus Arimbi, tahu nggak? Itu antar kota kan? Iya, antar kota. Oke, tahu gue. Udah berhenti, akhirnya jadi serabutan. Dan nggak tinggal orang tua gue nggak tinggal ini. Udah tinggal serumah. Iya, dulu gue broken home. Orang tua pisah. Mereka bilangnya nggak seranjang. Tapi ikatan masih ada. Nggak tahu, mereka jawabnya gitu doang. Nggak seranjang. Tapi kondisinya sekarang orang tua lo udah nggak ada. Jadi ngomongin masalah orang tua nih jadinya gue. Nggak apa-apa. Gue kalau bisa tuh ada pembahasan tuh jadi panjang aja ngobrolnya, serius. Oke.
Nah, Iya, pokoknya posisinya kayak gitu pas gue masih ngamen. Orang tua gue TKW, bokap gue kerja serabutan tapi nggak tinggal sama gue. Lu Nah, adik tinggal gue masih sekolah dua-duanya tinggal sama siapa lo jadinya lo? sama nenek. Berapa bersaudara sih lo bro? 3. Tiga sama nenek. Mm. Iya, katanya Ari jangan terlalu dalam. Iya, gue tuh kalau misalnya tuh ada pembahasan tuh dalam, gue tuh nanyanya tuh serius. Dalam banget lu. sorry. No. sorry, suka kelepasan. Nah, Ren, orang tua lu pasti tahu dong posisi lu sekarang seperti apa. Bener gak? Tahu. Lu udah sukses di YouTube, udah bisa menghasilkan luar biasa di YouTube. Luar biasa banyak. Ya luar biasa dibandingin ini ya orang-orang yang berkarya di YouTube lah, banyak kan yang masih merintis ya kan. Gitu. Apa respon orang tua lu, bro? Mereka kayak overproud. Over apa? Overproud. Oke, terus? Ya kayak terus dia mau ngomongin. Pasti bangga banget sih ya. Iya sih. Cuman yang gue rasain sekarang jadi YouTuber ya gimana ya, sebanding lah sama usaha gitu loh. Maksud waktu gue habis buat kayak gini gitu loh. Ngerti nggak? Ngerti. Iya pastilah. Maksudnya waktu bisa. lu habis nggak, lu dapat sebanding dengan waktu yang lu habiskan. Iya, maksudnya gue nggak ngerasa wah, tapi kan gue capek gitu loh. Ngerti nggak? Oke. Gue ngelakuinnya dengan capek, dengan susah payah gitu. Dengan bergadang kan, dengan ngedit nggak tidur sampai pegal sampai gimana kan. Tapi hasil kebayar. Capek iya, lu kebayar. Sebanding gitu. Sebanding. Betul. Kecuali kalau gue ngelakuin sesuatu hal yang konyol, terus gue bisa dapat duit ratusan juta, nah itu lu harus ngerti kan? Iya benar. Lu viral dengan cara konyol terus lu dapat ratusan juta. Itu yang namanya gak sebanding. Benar banget, setuju gue. Banyak orang-orang kan yang viral dengan ya itulah, dia dapat duit banyak dengan hal yang mudah lah intinya. Ya banyak yang nanya apa ke gua, teman-teman gua, lu pasti penghasilan lu banyak katanya, tapi lu masih kayak gini, masih kayak gitu, masih sama aja. Dia bilang kayak gitu. Terus lu nggak beli apa kek buat penampilan lu intinya gitu kan? Buat ya maksudnya dia mungkin mikirnya gua nggak nunjukin kalau gua punya duit gitu. Dia mikirnya ya dia nggak tahu gitu loh kayak gimana rasanya. Gue boro-boro buat mikir yang lain-lain gitu loh. Pikiran gue cuman konten-konten. Sama sih kayak gue sekarang. Even gue dapet duit juga, gue nggak mikir duitnya gitu loh. Tetap yang di otak gue itu konten. Gue nggak ngerasa gue sekarang banyak duit. Nggak ada pikiran kayak gitu loh. Yang di pikiran gue konten doang sekarang. Tapi kalau lu seandainya berpikiran dengan gue udah berasa banyak duit, itu malah jadi penghambat lu untuk nyari lagi loh bro. Iya. Jadi kalau seandainya lu udah berpikir gue harus menghasilkan konten, nah itu yang bikin lu mempertahankan reputasi lu sekarang. Gitu. Iya. Kadang-kadang orang salah berpikir ke sana sih. Orang udah banyak duit, tapinya ya dia nggak tahu gitu loh harus mempertahankan gimana gitu. Karena entertain itu gampang pudar bro. Gampang jatuh loh bro. Kalau di entertain itu. Iya makanya. Nah terus lo kerja terakhir lo sebagai apa bro sebelum nge-YouTube? Nah setelah gue keluar dari apa? Ikan? Restoran itu kan. Gue diajakin buat jadi honorer di kelurahan. Oke. Bikin KTP lo ya? Bikin KTP? Bukan. Apa? Gue jadi hansip. Hansip? Yang di depan kelurahan?
Bantuin markir? Iya. Bantuin parkir terus ronda. Tapi itu nggak termasuk PNS ya bro ya? Enggak lah. Honorer ya? Heeh. Oke oke. Awalnya sih gue malu. Awalnya ya. Mm-mm. Pertama kerja gue malu pakai seragam hansip. Terus bawa pentungan. Pakai sepatu boot. Tapi lama-lama gue nikmatin gitu loh. Tapi itu kondisi udah nikah? Belum. Belum nikah? Belum. Oke. Gue masih pacaran. Awalnya malu tapi lama-lama gue menikmati gitu. Lama-lama gue ya udahlah mau gimana lagi gitu. Gila. Dari situ pas gue kerja di situ, musik udah agak agak menghilang dari hidup gue. Selama 4 tahun gue kerja di situ, musik itu udah hampir hilang dari hidup gue. 4 tahun gue jadi hansip paling lama. Dan itu ya udah lu cuman kerja aja kan? Iya. Nggak ada kepikiran buat ngelakuin hal yang lain ya? Gak ada sih dari situ belum. Tapi gue sambil nyari-nyari karena gue emang dari dulu bukan demen tapi ngebet gitu loh. Gue pengen pengen bikin sesuatu tapi yang bisa bikin orang bangga. Oke. Dari dulu gue pengen bikin sesuatu kayak gitu. Tapi gue pengen ya masih dalam musik circle-nya gitu loh. Gue hobi bikin video, hobi ngedit, hobi musik juga. Nah gue pengen itu semua nyatu gitu. Dan akhirnya terrealisasikan juga gitu. Jadi ini benar-benar apa yang lo kerjain sekarang itu impian lo yang udah lama lo pengen nih. Lama banget. Dan terjadi sekarang ya. Iya. Jadi bisa dibilang goals lo itu dapat di hidup lo sekarang. Iya kalau dari segi itu iya. Gue hobi ngedit, gue hobi musik juga. Ya keinginan gue dari segitu tercapai. Gokil. Cuman kalau misalnya sukses atau enggak, gue nganggapnya sih sekarang gue belum Biasa lah ya maksudnya lo. Belum bisa dianggap sukses. Tapi mungkin orang kayak lo itu kesuksesan itu bukan dilihat dari materi sih kayaknya. Iya. Lo nggak ngeliat dari materi lo yang lo dapat ya. Apa yang lo bisa lakukan sekarang itu kesuksesan lo ya. Dan lo belum maksimal di hidup lo sekarang. Iya. Kalau ngomongin sukses mah terlalu Terlalu umum. Terlalu gimana ya? Penjabarannya banyak ya bro. Banyak. Bener-bener. Dan gue juga nggak tahu kan sampai kapan gue bakal kayak gini gitu loh. Gak tahu kan ke depannya. Kalau seandainya musisi gak ada yang bisa menghasilkan lagu, lo bakal pupus bro. Tapi gue yakin musisi bakal banyak yang ngasilin lagu, lo bisa tetap aja bisa main ome. Bener gak? Iya. Jadi lo gak bakal mati. Maksudnya Peminatnya pasti ada aja. Musik itu gak bakal mati bro. Iya sih, maksudnya dalam segi ini gitu loh, video kayak gitu, kayak yang gue bikin kan. Tapi lu ngalamin penurunan gak bro? Dari pertama lu main ome sampai sekarang, lu ngerasain penurunan apa kenaikan? Ada. Awal-awal kan gue naik. Kalau gue kenaikan, jujur gue kenaikan. Sekarang? Nah kenaikan gue. Iya. Ya maksudnya meskipun tarafnya gak gede gitu ya. Awalnya kan gue sehari. Ngerasa ada kenaikan. Paling gak ada kenaikan gitu. Dari segi grafik itu naik. Dari penonton sehari cuma 1.000, dari 500, 300, 500, 1.000. Sekarang gue alhamdulillah bisa sehari itu 10.000 gitu-gitu. Nah kalau lu gimana? Kenaikan atau penurunan? Ada penurunan sih. Waktu itu gue upload video kan sehari bisa 100.000,
maksudnya nggak sehari, dalam waktu 24 jam itu udah viewers udah pasti ada di angka 150 lah Berapa jam? dalam waktu 24 jam di awal-awal. 150.000. Itu hari. Oke, terus? Bahkan sampai ada yang seminggu udah nyentuh 1 juta yang video 2 juta views. Oke. Itu Rusia pasti ya? Iya. Nah, di titik dimana gua udah kehabisan lagu. Karena waktu itu happening banget gitu gua nyanyi lagu Rusia kan. Kayak Lela itu kayak di mana-mana. Di IG, di TikTok. Waduh. Happening banget lah. Itu di masa-masa viral ya? Nah, di titik dimana gua jenuh. Ada di titik gue dimana jenuh gue buat nyanyi lagu Rusia karena gue nggak mencoba buat ngapalin lagu yang lain. Oke. Karena lagunya itu aja. Nah akhirnya gue nggak bawain lagu Rusia dan akhirnya viewersnya bener-bener anjlok. Dalam 2 hari viewersnya nggak nyampe 100.000. Dalam 2 hari, yang biasanya dalam 24 jam itu bisa 150.000. Ini dalam 2 hari nggak nyampe 100.000. Tapi yang anehnya, sampai sekarang videonya udah nyentuh 700.000. Aneh banget ya. Aneh kok bisa begitu ya? Ya, disitulah gue mungkin emang jati diri gue di Rusia kali ya. Bisa jadi. Tapi lu sebenarnya lu pernah kenapa? Gimana? Gue waktu itu kayak ngerasa ada tekanan juga, maksudnya buat nyanyi lagu Rusia. Soalnya banyak yang komen katanya gue plagiat terus niru-niru, ya tau lah ya. Oke, ya head comments kayak gitu. Oke. Itu banyak banget yang komen kayak gitu. Komennya di mana? Di komen YouTube apa DM? Di YouTube. Kalau sampai nge-DM sih nggak ada kayaknya. Ya banyak yang komen kayak gitu. Itu salah satu faktor juga sih. Gue ada tekanan dari situ. Oh, apa emang iya ya gue terlalu niru ya. Nah akhirnya jadi bahan pertimbangan gitu loh di situ. Tapi setelah gue upload itu anjlok itu banyak yang protes. Udah lu Rusia, udah. Jadi kebanyakan ya udahlah jati diri gue di situ. Cuman gue nggak mau gimana ya. Istilahnya ya lu ngerti lah pasti. Iya. Rusia kan? Iya emang lu, makanya waktu itu gue sempet nyari Koli Belnaya itu kan, lagu itu kan. Dan gak sedikit loh Ren, orang-orang Indonesia tahu Koli Belnaya itu dari lo. Mungkin sih. Gak sedikit bro. Bahkan gue baca chatnya di YouTube-nya dia, di YouTube yang lagu Koli Belnaya itu. Gue kesini gara-gara Reni Dongsu. Serius? Demi Allah. Gue baca itu gue kan sambil pengen belajar kan, terus gue lihat kolom chat kan, gue di sini karena Reni Dongsu, gue di sini karena dengar Reni Dongsu kayak gitu bro. Bahkan lu yang memperkenalkan lagu Koli Belnaya itu ke Indonesia. Gue nggak tahu sih. Asli. Harusnya kebanggaan tuh buat orang Rusia tuh harusnya. Iya bener dong, bener gak? Iya sih. Dia nggak terekspos di satu negara, tapi lu yang mengekspos dia, harusnya kebanggaan buat dia. Soalnya gue ngerasa kayak beberapa minggu kemudian setelah gue upload lagu Koli Belnaya pertama kali, itu langsung muncul di TikTok bro. Apa nih, dengan versi lu atau emang lagunya? Dengan versi aslinya. Oke. Oh, kok ini jadi ada ya? Kan gue orangnya TikTok banget bro. Tiap hari gue scroll TikTok buat nyari update terbaru. Apa yang lagi viral sekarang ya? Iya, karena nyari lagu di TikTok itu gampang banget loh. Nyari lagu yang happening sekarang apa. Itu kan TikTok udah mencakup semua orang. Bener, semua negara, bener. Iya. Semua orang main TikTok. Iya. Ya harusnya sih kalau buat orang yang udah ngebantu mempromosikan harusnya udah nggak ada lagi copyright sih harusnya. Sejauh ini gua nggak pernah dapet copyright sih dari lagunya Koli Belnaya. Semua lagunya dia nggak copyright loh. Nggak, kecuali lagu Rusia yang lain dari penyanyi yang lain ada.
Cuman gua nggak tahu kenapa sih Rauf and Faik nggak pernah klaim gua. Ya itu gue bilang tadi mungkin Ya nggak tahu juga sih. dia mungkin menghargai lo karena lo udah mengeksplor lagunya dia, Nggak mengekspansi tahu. lagunya dia tuh buat dikenalkan di satu negara ini, Indonesia. Bener Ren, lu coba aja cek Ren di Kolabel Naya lagu-lagu Rusia itu komennya pada gitu. Gua datang ke sini karena dengar dari Randy Dongsu. Gua nggak tahu sih itu. Gua mau cek ah. Gua kirimin ke lu. Gua mau cek ah. Tapi lu gak ada ini Ren. Itu kan salah satu lagu yang jadi senjata lu lah buat nge-YouTube ya. Jadi banyak banget orang-orang yang suka dengan lu, dengan versi lu menyanyikan lagu Kolbil Naya. Lu gak ada niatan cover. Nah itu dia. Gua kan tadi kan gua udah bilang itu liriknya udah berapa kali revisi. Kenapa gua masih belum cover? Karena gua ngerasa belum sempurna liriknya gitu. Tapi nanti bakal ada rencana cover di channel lo? Mungkin ada rencana ada. Nice. Gue bakal komen nanti pertama. Tapi lo kasih tau gue dulu. Nih, Ri gue mau ngupload. Jadi gue ketinggalan. Iya. Soalnya lo kalau tadi lu upload, mungkin hitungan 10 detik aja udah ratusan tuh komen. Aneh banget sih tuh lagu. Kenapa? Kok udah hampir 4 bulan kayaknya. Ya bawain lagu itu terus. Dan anehnya penonton tuh nggak ada yang bosen. Ada sih 1-2. Kebanyakan mereka nggak kayak nggak bosan-bosan denger lagu itu. Nggak tahu kenapa. Dan gue sendiri pun nggak ngerasa kalau gue bosan gitu buat nyanyiinnya. Tapi emang enak sih lagunya ya. Lagunya enak ya. Iya. Kan ada tuh lagu kalau udah viral udah ini pasti bosan buat didengerin lagi. Kalau ini tuh aneh. Kayak ada magis gitu. Gue bukannya memuji terlalu berlebihan sama lu ya. Ya, gue bukannya pengen muji lu secara berlebihan enggak. Cuman gue mengakui versi Rauf Raik sama lu lebih bagus lu, bro. Ya itu yang diomongin kebanyakan orang juga sih. Oke, berarti gue nggak salah. Iya, tapi kalau bagi gua malah lebih suka versi aslinya. Iya gitu. Gua dengerin lagi kan. Banyak orang yang bilang kan lebih suka gua yang nyanyi, tapi gua dengerin versi aslinya perasaan lebih enak dia deh. Kalau gue lebih suka lu versi lu. Jadi kayaknya mendingan lu bikin cover deh, coba deh. Gue rasa mungkin sih. Gue rasa masuk sih gue rasa. Ya kan itu udah maksudnya versi finalnya kan baru bulan-bulan ini itu. Lirik yang Kolibel Naya itu. Karena malu juga loh kalau misalnya ditonton sama orang Rusia asli kan. Terus pengucapan gue kan belepotan, malu juga gitu. Oh iya, jangan sampai bro, lu harus ngasih tau yang maksimal. Kemarin juga yang gue sempet cover yang Beyepa. Dan gue itu salah satu lagu Rauf Faik juga. Dan gue ngerasa, gue sadar di situ itu pengucapannya belepotan, salah-salah gitu loh. Tapi ya banyak yang cuman ya emang dari Indonesia semua sih rata-rata. Tapi memang lagu itu kan nggak cuman gimana ya, nggak cuman dilihat dari pengucapan. Oke lah, pengucapan juga penting gitu kan. Tapi yang terpenting itu kan cara lo ngebawain sih sebenarnya. Iya. Gitu. Ya apalagi kalau kita ngelihat orang Indo. Kalau kita nyari pasaran orang Indo dengan lo nyanyiin lagu Kolibel Naya sekarang, ya menurut mereka udah bagus ini lo pronunciation lo, karena mereka pun nggak bakal ngerti, nggak terlalu ngerti gitu kan. Iya. Kalau buat mereka sih pasti enjoy. Pasti enjoy. Kalau buat gua kayak nggak nyaman. Nah kalau buat orang Rusianya mungkin ini ngomong apa sih gitu loh. Iya kan? Kalau misalnya ada salah-salah lirik gitu kan. Iya. Berat loh bawain lagu luar tuh. Pastilah, orang udah bahasanya beda,
pronunciation-nya beda, cara ngucapin juga harus dilihat kan. Gua aja kadang-kadang kalau nyebut nama orang tuh suka salah. Yang namanya S sama sh gitu-gitu kan udah beda itu kan artinya kan. Itu nama itu apalagi lagu. Tapi emang gue udah dari dulu sih nyanyi lagu-lagu luar, kayak lagu Spanyol, lagu Jepang, Oh dari dulu udah bisa lo kalau kayak gitu. lagu Korea. Dari sebelum nge-YouTube nih. Dari sebelum YouTube, dari tahun 2012 malah. Berarti emang bakat lu udah ada kalau gitu ya. Iya, disitulah gue nggak sadar gitu loh diri gue sebenarnya. Gue nyari-nyari sebenarnya itu udah ada gitu dari dulu. Ini bakal jadi bekal lu nanti ke depan nih. Gitu. Apanya? Ya itu. Umur lu 10 tahun. Kan lu udah dari dulu kan udah apa namanya? Udah sering nyanyi lagu-lagu luar kan. Ya. Nah, itu udah ditandakan nih bakal jadi bekal lu ke depan nih. Iya. Iya juga sih. Bener gak sih? Iya kan? Secara gak sadar kan nyata bener. Iya. Malah gue pernah upload cover lagu Despacito. Itu lagu luar pertama yang gue upload tahun 2016 kayaknya. Oke. Dengan keadaan gue yang masih jamet. Keadaan masih jamet. Iya, masih jamet dulu. Tapi banyak ya YouTuber sekarang yang coba-coba ngecoverin lagu Rusia ya. Ada emang? Ada beberapa ada. Serius? Iya. Cover gimana? Cover gitu? Bukan cover. Ome TV. Ome TV. Ome TV. Ya tahu sih gua ada. Ada beberapa kan YouTuber yang cover itu pindah gitu. Iya. Tapi emang rekomendasinya tinggi banget sih bro. Yang gue lihat dia saat pindah jadi nyanyi lagu Rusia itu jadi tinggi viewers. Diksi termasuk. Iya. Jadi tinggi viewers. Terus banyakin lagi lo lagu Rusia lo. Iya sih. Cuman gua masih nyari lagi itu loh. Soalnya Rauf Aik udah habis. Udah lo sikat semua. Iya. Gak semua sih, cuman yang enak-enaknya gitu, yang bisa dibawain buat Ome. Tapi Rusia ada lagu-lagu tradisional gitu gak sih? Kayak Satu Kita kan ada lagu-lagu ada tradisional. Ada juga. Ada. Yang adalah pasti tiap negara. Yang semua orang itu pasti tahu gitu loh. Lu gak pernah nyoba mau bawain lagu itu? Gue sempat mau bawain lagu yang apa? Itu yang Rasputin tau gak? Gak tahu gue. Rasputin lagu Rusia itu nggak pernah denger lagu gue bro. Masa sih nggak pernah denger? Itu lagu legend loh, Rasputin. Gue taunya presidennya Vladimir Putin. Tapi ini banyak komen. Gue ngelihat kalau seandainya kita lagi Google Meet gitu kan di live streaming gue dan di live streaming lu juga. Apa? Antara dua lagu nih yang mereka pada pengen lu nyanyi itu. Kolebel Naya sama Backstepam. Backstepam itu dari mana? Itu sebenarnya gue dari tahu lagu itu dari seseorang. Rauf Raik bukan? Ya, bukan. Jadi gue ketemu cewek di Ome TV kan, ada di konten gue juga. Oke. Nah dia tuh bawain lagu itu, gue nyanyi ke dia. Nah abis gue nyanyi ternyata dia juga bisa main gitar. Oke. Dia bisa nyanyi juga. Nah nyanyilah ke gue dia. Ternyata skillnya, skill main gitarnya sama nyanyinya, mantep banget sih. Nah dari situ banyak yang bilang, bang, namanya Ola, bang, bawain dong lagunya yang dibawain Ola katanya. Oke. Nah akhirnya ya gue cari tahu lah ini lagunya apa. Gue nggak sempet nanya waktu itu. Nggak sempet nanya itu lagu apa. Ya gue cari tahu sendiri lah di situ. Akhirnya nemu lagunya dan gue apalin. Dan akhirnya gue bawain ke Ome TV dan banyak yang suka.
Gue nggak pernah denger sih. Kayaknya boleh nih nyanyiin buat closing tar. Boleh. Backstep pump. Siapa penyanyi bro? Bombok. Bombok. Bombok tuh penyanyinya apa lagunya ya? Enggak sih, Bombok penyanyinya. Itu terkenal juga di Rusia dia. Itu lagu kayak gimana ya? Lu tahu intro Ariel Peter Pan? Yang mana? Neng 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 Oh, neng, oke. neng. Nah, populernya itu sama kayak lagu itu. Iya, sepopuler itu. Berarti itu Kalau di Rusia. itu populernya banget tuh bro. Ya, maksudnya intro terpopuler gitu. Iya. Jadi kayak kerekam orang banget. pasti tahu. Kerekam banget gitu kan kalau intro itu kan. Iya. Dan oh ini lagu ini gitu. Kayak iya. Oke. Nanti kita Randy mau nih nyanyi nanti kalau kita udah mau closing. Keren sih bro. Amazing bro. Tapi ada ini nggak? Ada kepikiran untuk bukan perubahan sih maksudnya, explore konten Ome TV tapi dengan beda bidang kali ya kita sebutnya ya. Kayak lo kan nyanyi sekarang nih, misalnya tuh nyanyi lagu lagi luar tapi tetap Ome TV gitu loh. Ada nggak lo kepikiran mau gue mau ini gitu di luar nyanyi lagu luar negeri untuk kedepannya? Ada nggak lo punya planning kayak gitu? Kalau sekarang sih belum ada. Ya fokus gue masih ke nyanyi sih. Atau mungkin misal tuh selain Ome TV ada nggak lo? Sebenarnya gue niatan mau live streaming sih. Live streaming game. Di mana di channel ini? Gak tahu juga channel mana. Cuman gue masih cupu kan mainnya gimana dong. Nggak perlu jadi jago bro. Mana ada. Nggak perlu. Maksud gue ya nggak apa-apa lah, gue nggak punya viewers ribuan kayak. Mau viewers cuman 10-15 yang penting gue enjoy gitu loh. Buat ngisi waktu luang aja gitu. Bukan buat gue pengen nyari duit ya. Sebenarnya gue dilema juga bro. Gue juga pengen kayak game kayak gitu kan sebenarnya. Yang pertama kita suka main game kan. Terus apalagi kalau misalnya tuh banyak yang nonton lebih bagus lagi kan. Gue tuh pengen live game gitu cuman di channel utama gitu. Cuman ngerinya ngaruh ke viewers yang udah ada. Pasti. Ya kan? Tapi ada YouTuber yang nggak ngaruh bro. Ada. Siapa? Tretan Muslim. Oh iya. Gak ngaruh bro. Karena dia karakternya kuat kan. Nah itu dia. Kan pernah bilang kalau YouTuber karakternya nggak kuat, pasti susah. Ya itu dia makanya. Nah takutnya kita kayak gitu, kita karakter belum kuat, kita pindah drop. Gitu. Ya maksudnya Pak, kalau mereka kan Tretan Muslim terus ya pokoknya mereka melakukan apapun tetap disukai. Iya. Bahkan kalau kita ngomong kasarnya, kalau mungkin pun dia berak di record ada yang nonton gitu. Maksud gua apapun dalam tanda kutip, bukan segala hal ya. Ya apapun ya, semisal main game kan. Ya gitu. Bukan apapun hal yang enggak ya. Soalnya ya, gitu. Ada bro YouTuber yang gua gak mau sebut lah takutnya lagi nonton atau tersinggung kan. Dia kontennya satu bidang. Pas dia pindah ke bidang yang lain dengan cara dia live streaming, viewers hancur banyak, bahkan viewersnya dia udah terhitung gede bro. Udah dapat gold play button lah. Apa gamer bukan gamer tapi dia terjun ke di gamer, hancur. Ya. Nah khawatirnya gue sih kayak gitu juga sih. Ya itu yang masih gue pertimbangin. Iya itu dia. Apakah gue harus bikin channel baru? Tapi kalau bikin channel baru kayak dari awal nggak masalah sebenarnya sih, karena buat enjoy kan. Ya. Kalau itu kan tergantung kembali lagi ke niat sebenarnya. Niatnya mau ngapain? Nyari duit. Mau ngapain? Kalau gue nggak ada kepikiran buat nyari duit sih. Pengen hepan aja gitu loh. Maksud gue kan kalau live Ome tiap hari itu kan nggak mungkin gue bisa gitu loh kayak lu. Gue paksain.
kalau misalnya kan orang ada yang pengen apa, nggak cuman pengen lihat gua nyanyi, tapi ada juga mungkin yang pengen lihat gua kan Keseharian. melakukan hal yang lain gitu. Benar. Makanya tuh gue channel yang satu lagi yang gue punya pengen gue acak situ bro, main game Acak. segala macam, pengen gue acak, mau bikin short video, rencananya mau begitu. Tapi Iya waktu bisa aja. waktu pun, tapi gue mikir gini bro, kalau gue bisa tuh live streaming di sana, Ome TV gue jadi berantakan, channel utama gue jadi nggak naik gitu loh. Karena Jadi gue lu nggak masih bisa fokus itu. masih butuh naik nih channel gitu loh. Iya sih, lu harus ini dulu di sini. Harus benar-benar di sini. Nanti kalau buat pindah ke Iya. sana kan gampang gitu. Harus effort dulu. Effort dulu bener. Cuma kalau kayak lu mungkin udah cukup gitu loh. Udah Apanya? tinggal. Kalau kayak lu sekarang ya lu tinggal mempertahankan aja. Kalau gue masih butuh growing. Gue masih butuh growing juga sih. Ya pasti. Karena yang gue tahu pasar Ome tuh nggak segede apa konten-konten yang lain. Oh game bro yang gede mah emang Iya. jauh banget game. Serius. Game masih mendominasi sih di Indonesia. Mendominasi. Iya. Itulah yang gue pengen bikin konten game lagi gitu loh. Ya maksud gue seneng loh ketika ada apa YouTuber Ome lain gitu yang bermunculan, maksudnya yang grow up gitu. Karena itu bisa ningkatin pasar juga. Benar. Gue juga suka. Apalagi pas kemarin ada Nabila kan. Nah, Sebenarnya dia udah lama kayaknya main Ome TV, cuman baru grow up. gara-gara Gue itu seneng tuh. Gue ngegedein ya. seneng di situ. Maksudnya, oh jadi peminatnya masih ada gitu. Peminatnya makin luas. Banyak. Iya, makin luas. Gue juga nggak pernah gue menganggap kalau orang-orang yang main Ome itu jadi jadi pesaing gue, enggak. Justru malah dia ngegedein Iya, pasar asli. Makanya semakin kalau gue ngelihat yang lain viewersnya agak ini, gue malah khawatir gitu loh. Aduh kenapa ya? Harusnya sih ini harus lebih gitu loh. Itu yang gue pikirin gitu kalau lihat yang lain turun. Nah, gue sekarang ada bahan, Ren. Jadi si Lara itu kan yang di konten gue yang sekarang lagi naik-naiknya, dia kan emang gamers banget. Nah, gue ada mau mengarahkan sedikitnya mau ke game, main sama dia. Game apaan? Mobile Legend. Parah lu. Bukan gue yang minta, dia yang minta, sumpah dia yang minta. Dia bisa tapi. Bisa, dia sampai download. Emang tadinya kan dia nggak main Mobile Legend kan. Gue bilang. Pada akhirnya dia download Mobile Legend dan kemarin kita main. Gitu loh. Kemarin? Tiap malam gue main, setelah live streaming gue pasti main sama dia Mobile Legend. Parah. Serius. Gimana mainnya kan lu mythic. Kan gue bikin akun baru gue bikin. Jadi sama-sama warrior. Niat sih lu. Nah gue ada rencana mau masukin juga game Mobile Legends tapi sama si Lara. Jadi masih ada internasionalnya gitu. Iya bisa Ya, juga. masih nyambung kan? Iya sih. Nanti lu ikut main nih. Siap. Kalau udah masuk ya, kalau udah kena ya sama viewers ya. Nanti lu ikut main. Iya. Iya, bikin akun warrior tapi brother jangan main di Mythic. Gampang. Nice. Si Lara di main Mobile Legend. Awalnya gini bro. Awalnya si Lara kan dia kan ini brand ambassadornya PUBG di Jerman. Pernah jadi brand ambassador PUBG di Jerman. Oh iya gue pernah dengar tuh. Nah setelah itu dia ngajakin gue main PUBG. Nah cuman karena gue nggak download, mungkin dia lama nih gue pengen main game gitu kan. Gue sih mikirnya gitu kan. Gue pengen main game sama lu gitu. Terus gue bilang gue lagi main Mobile Legend nih. Kenapa? Ya udah aku download deh, dia bilang kayak gitu. Akhirnya download dia. Mainlah sama gue. Wah pas gue pikir, wah ini orang asik juga gitu kan. Bisa dibawa ke yang gue suka. Dan dulu pasar gue tuh Mobile Legend gitu loh. Iya. Ah bisa nih bro. Lu emang ini sih sama dia. Kayak klub gitu loh. Iya. Itu kayaknya yang bikin ngepupusin yang lain.
Lu ada ini gak sih? Ada potensi buat jadi gak sih sama Sila? Gue udah jadian bro. Udah. Iya, gue tahu maksudnya. Udah jadian, gue tahu. Jadi ke arah mana nih? Iya, ke arah yang jadi gitu loh. Ya kalau seandainya emang ada peluangnya ya kenapa enggak gitu loh bro. Gue sih nggak masalah gue. Serius. Karena gimana ya, kontekan gue pun lancar sama dia. Iya sih, kalau gue lihat dia kayak gimana nih? Kayaknya kemarin lu sadar deh pas si Monica gimana? Iya. Lu ketawa soalnya. Iya. Ya kan gue udah bilang dulu ke lu sebelumnya. Dan dugaan gue benar kan? Lu ngomong apaan emang? Yang gue bilang lu cari cewek cantik deh gitu. Enggak, yang gue bilang Ri kenapa sih si L kayak nggak ada gairahnya gitu loh pas waktu di Google Meet. Kan gue bilang apa gara-gara karena si M bilang sayang ke lu. Ternyata besoknya kan bener dia bilang kan di live. Iya. Oh nonton juga lu? Iya. Iya bener, gue juga taunya begitu bro. Awalnya ya gue taunya kan dari viewers kan, viewers gue banyak yang nge-DM gue. Dan dia motong klip itu gitu kan, gue gak sadar dong. Pas gue liat, oh iya bener aja. Ternyata dibahas sama dia pas di live streaming berikutnya. Dan ini gak tahu nih bro. Dia yang bilang targetin 100.000 dia mau ke Indo. Ya kan? Gila sih itu. Tapi ya kalau yang gue lihat sih nggak ada sedikit pun dia bercanda gitu. Gak ada bro. Itu sampai gue bahas dalam pas di luar live streaming gue bahas dalam. Lu serius gitu kan? Ya udah ya itu yang bikin gue yakin lah gitu. Ya udah jalan aja gitu. Gila, oh cewek Jerman. Sebenarnya keluarga gue tuh banyak yang nikah sama orang luar bro. Oh gitu. 3 orang nikah sama orang luar dan itu tinggalnya di Brussels. Dan dari Brussels sama rumahnya dia itu nggak jauh, 2 jam naik mobil, 2 jam 3 jam. Terus? Ya jadi gue pikir ya kalau emang gue harus kejadian sama orang Jerman, kenapa harus gue tolak gitu kan ya? Udah, karena gue ada keluarga juga di sana gitu loh. Gitu. Si Dharma kayak bapak lagi nongkrong. Dharma masuk sini mau bergabung nggak sama sama grup RCTI? Gue udah lama banget loh jadi subscribernya Dharma. Si Dharma tuh anjir loh, dia yang ngajarin gue bahasa Inggris sebenarnya tuh. Gue tuh kalau dulu pas gue mulai main Ome TV kan bahasa Inggris gue parah ya Rene dulu kan. Gue sampai namanya di playlistnya dia gue setel, gue taruh di kasur, gue diemin, gue dengerin dia ngomong bahasa Inggris. Karena kalau si Vicky Naki gue nggak sanggup, bahasa Inggrisnya terlalu bagus. Tapi kalau si Dharma ini bahasa Inggrisnya jelas gitu loh, bahasa Inggris gampang dicerna gitu loh. Iya sih ya. Bener gak? Kalau Vicky Naki itu susah dicerna coy. Kayaknya udah high banget lah gitu. Kalau si Dharma ini masih bisa kecerna gitu. Jadi gue bisa belajar bahasa Inggris dari yang gampang lah. Lu nggak pernah belajar di sekolah? Enggak, maksudnya belajar yang bener-bener serius. Lu belajar grammar, terus vocab, ngapalin vocab, kayak gitu-gitu. Kagak pernah bro. Enggak? Kagak pernah. Gue tuh baru lancar bahasa Inggris aja ya main Ome TV ini. Sama sih gue juga. Iya, ya masih kurang. Tapi sih. Tapi lu udah dari tahun kemarin lo bikin Ome. Mana ada, lu lihatnya video pertama gue 5 bulan yang lalu. Oh enggak sih lu. 5 bulan brother. Ada video lu yang 7 bulan yang lalu, 9 bulan yang lalu. Mana ada video cupang kan? Gue salah lihat ya? Main cupang gue itu. Dulu pertama video kedua gue main cupang. 5 bulan, 5 bulan. Ya hampir 5-6 bulan lah mungkin. Mas sekarang. Jadi ngebahas cupang gue. Tapi anjir gara-gara cupang gue kan lumayan naik ya viewersnya kan. Suka banyak yang komen di tempat gua di ini enggak di konten-konten baru gue yang gua upload. Ah dasar lu bang, tukang cupang aja kayak gombalin orang. Tai anjing gue bilang. Ngeselin banget lu. Ngebahas profesi gua dulu.
Parah sih. Iya. Aduh ya ampun. Don't forget sholat before you sleep. Iya, pastilah kita sholat. Yeah, Yoi. probably. Nyanyi woi, lagi ngudut nih, sabar. Lu mau nyanyi Ren? Udah mau adzan bentar lagi. Ntar aja bisa azan ya. Lu nggak tidur kan? Agak gua abis ini ke apa sih namanya? Tempat bawa PKB itu apa sih? Tempat bawa apa? BPKB. Samsat. Iya, samsat. Ngapain lu? Ngambil BPKB motor. Kenapa motor lu? Gua kan pindah alamat ke sini. Lu tinggal sama mertua sekarang ya? Iya. Karena mereka yang minta. Ya, gimana? Maunya lu tinggal berdua? Maunya. Ada rencana misah pasti ya? Sebenarnya ini gua tempat dikasih mertua loh. Mertua lu di mana sekarang? Ini bekas gudang sebenarnya. Tidur. Gak maksudnya di rumah yang beda atau sama? Sama. Oh sama. Hmm. Pindah ke Jakarta lah bro. Biar gampang gua kalau mau nongkrong serius dah. Nggak tahu sih, nanti aja lihat ke depannya. Dan tapi nunggu gua juga ada tempat sendiri sih. Kalau gua ada tempat sendiri, jangan jauh-jauh kita maksudnya. Gua kalau misalnya mau ngobrol kan gampang coy. Kadang-kadang Iya. kadang-kadang gini bro. Gue temen banyak, tapi yang se eh yang apa ya? Sefrekuensi itu nggak ada gitu loh. Itu yang bikin jenuh kita kalau ngobrol. Iya. Sama sih gua juga di sini. Nah itu dia. Jakarta lah bro. Iya. Nanti lihat ke depannya deh. Let's see what happen in the future. Iya. Kita harus maju bro. Iya. Jakarta tuh banyak rumah murah bro sekarang lagi covid. Nah, ada. Iya serius. Nyari-nyari daerah Depok aja murah-murah Depok itu. Ya paling nggak ngontrak dulu lah. Ganti jurusan kontrak lu paling gak. Baik step pamri. Nanti habis azan ya. Habis azan, udah mau subuhan loh. Ya kan Ren? Iya. Habis azan. Slow. Tenang aja, gua live streaming itu gombalin cowok gua. Berapa sih viewers gue nih sekarang nih? Oh, ramai juga 300 ya. Nontonin begini doang. Serius. Serius 391. 200. 291 kan? Iya. Iya 300 Tapi hampir. gila sih. Ini udah jam 4:30 loh, tapi masih ada yang nonton sebanyak ini. Bahkan ada yang kalau seandainya gue bikin konten yang bilang, "Bang, kemarin gue ketiduran, handphone gue masih nontonin lu, pas gue bangun juga masih ada lu." Tayu. Lu ngapain anjing? Lu tidur standby gitu. Itu namanya addicted. Addicted banget ya. Don't have to be quickly. Ya. Orang-orang ini Turki udah pada cabut ya? Ya dari tadi banyak banget konten-konten apa komen-komen Turki, nggak ngerti gue. Ren, ayo kita bikin aja Ren. Apa aja upload lah. YouTube baru. Game. Ayo. Entahkah kita misal tuh mabar, ya nggak usah ini juga, nggak usah Mobile Legends juga. Entahkah kita main game horror kek, atau Bisa. game pirates yang kayak di Steam tuh nggak lo? Mhm. Atau Ragnarok kek, ya kayak gitu-gitu aja lah. What John? Oh wah, ya, nah kayak gitu. World World ya. yang kayak gitu Kayak aja bro. GTA tapi udah. tapi stream gitu loh. Ya. 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 Biar ngangkat kok viewersnya ada lu. Tapi gua harus beli PGA dulu kayaknya. VGA. VGA gue aja 4 giga. Gila sekarang PGA parah ya. Lagi turun sekarang bro kalau mau beli. Mana ada, gue cari masih gak normal harganya. Berapa sekarang yang 6 giga? Mana jarang gua nyari yang 6 giga, susah banget.
Di sini ya, di sini. Yang 8 giga tuh sekarang 16 juta. 8 giga 16 juta Di sini. di sini. Hmm. Lu mau nyari yang berapa giga emang? Segitu. 6 giga juga cukup, Ren. Lu main apaan? Susah, Ri. Gua nggak nemu. Temen gua ada kenalan yang punya VGA kayak gitu, mau lu? Tapi kan di luar kota bisa dikirim kan ya. Lu kadang dulu lu. Lu sekarang lu minta kirim Emang apa hari. sih nggak boleh? Lu minta sekarang juga besok nyampe. Oh gitu.